dipersembahkan oleh الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyamu Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menginformasikan kepada kita bahwa anak keturunan Adam telah dimuliakannya. Walaqad karramna bani Adam. Selain dibekali dengan akal untuk membedakan yang benar dan yang salah, manusia juga dibekali dengan nafsu yang membuatnya memiliki daya imajinasi. Dari nafsu yang dipandu akal akan lahir peradaban manusia sampai semaju ini. Tetapi nafsu yang tidak terkendali juga berpotensi menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan dan penderitaan. Tengoklah bagaimana nafsu keserakahan manusia telah membutakan akal dan mata batinnya. Sejarah mencatat bagaimana suksesi kekuasaan, perebutan tahta tak jarang diwarnai pertumpahan darah. Nafsu menguasai wilayah dan kekayaan sumber daya juga memicu peperangan, penaklukan wilayah, dan imperialisme serta kolonialisme. Pesan inilah yang disampaikan Allah melalui protesnya malaikat saat ketetapan menciptakan manusia sebagai mangkunegaran atau khalifatullah fil ard. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Pada prakteknya, nafsu mencondongkan manusia pada keserakahan dan ketamaan. Tetapi uniknya, Islam tidak menuntut untuk membunuh nafsu, melainkan cukup dengan mengendalikannya. Dan salah satu metode paling tua untuk mendidik dan mengendalikan nafsu adalah dengan puasa. Maka tak heran ritual puasa juga dikenal di berbagai agama dan kepercayaan. Lalu apa hubungan puasa dengan perilaku koruptif? Para syamin wassaimat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, nafsu manusia digambarkan sebagai mencenderungkan manusia pada ketamakan, rakus, dan serakah. Maka jangan heran ada politisi atau mungkin pejabat publik yang sudah kaya raya tetapi suatu saat ditangkap KPK karena korupsi. Harta dan asetnya yang ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah tak mampu menghentikannya dari perilaku korupsi. Menerima gratifikasi yang mungkin hanya 100-200 juta. Apa namanya jika bukan tamak? Manusia ternyata diciptakan dengan tabiat tamak, terutama karena dominasi nafsunya yang tidak pernah puas, seperti halnya yang pernah dialami nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yang juga pernah tidak kuat menahan diri dari satu-satunya pantangan dari jutaan kenikmatan Allah yang disediakan di surga. Maka ibadah puasa disyariatkan Allah sebagai metode manusia untuk mengendalikan nafsunya agar tidak liar, agar tidak koruptif, sebagaimana sabda Nabi, asyamu junnah, puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, puasa adalah perisai yang akan membentengi kita
dari potensi nafsu yang tidak ada ujungnya. Entah nafsu syahwat, nafsu harta, dan nafsu yang lainnya. Tetapi pada intinya, nafsu yang liar menyebabkan manusia terjerembab dalam keserakahan yang zalim. Seperti halnya perilaku koruptif yang tidak hanya menunjukkan wajah ketamaan, lebih dari itu juga menjadi perilaku zalim karena merugikan rakyat banyak. Bayangkan jika anggaran pembangunan dikorupsi, maka hasil pembangunan berkurang kualitasnya. Cepat rusaklah ia. Siapa yang dirugikan? Masyarakat banyak. Maka saudaraku, as-shaimin was-shaimat, mari jadikan ibadah puasa kali ini sebagai perisai yang akan mendidik nafsu dan keinginan kita agar tidak liar, agar tidak serakah, agar tidak koruptif. Siapa yang sudah selesai dengan nafsunya, maka ia adalah hamba yang dekat dengan Rabb-Nya. Itulah takwa.